Hari ini kita masuk ke pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Jadi hari ini kita masuk ke pertemuan 7. Oke, sebelum kita mulai presentasi, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain untuk masuk, saya cek dulu. Ya, saya cek dulu kehadiran. Alia. Hadir, Bu. Azka. Hadir, Bu. Bayu. Azka. Ya, Bayu. Hadir, Bu. Denny. Hadir, Bu. Destri. Hadir, Bu. Lilia. Hadir, Bu. Firman. Hadir, Bu. Hadir. Halo, Bu. Adityawan hadir. Ya, Fitriani. Hadir, Bu. Gita. Hadir, Bu. Hafid. Hadir, Bu. Ikhwan. Ivansyah. Hadir, Bu. Ipansyah hadir. Lutfah. Hadir, Bu. Hadir. Marisa. Hadir, Bu. Mary. Hadir, Bu. Mila. Hadir, Bu. M. Fajar. Mutiara. Hadir, Bu. Nani. Hadir. Hadir, Bu. Naufal. Arni. Nurman. Hadir, Bu. RD Triawan. Hadir, Bu. Reza Dwi. Hadir. Ripki. Sandi. Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu. Siti Mariam. Cindy. Hadir, Bu. M. Julfi. Rifki hadir, Bu. M. Julfi. Hadir, Bu. Ikhwan. Adityawan. Hadir, Bu. Jobi hadir, Bu, tadi, Bu. Ya, Arni. Hadir, Bu. Oke, ada yang belum dipanggil? Silvania, Bu. Siapa? Silvania. Ya, Silvania. Ada lagi? Ahmad, Bu. Ahmad Hermansyah ya. Oke, udah ya? Semuanya sudah dipanggil. Oke, kepada kelompok yang akan presentasi, mungkin harusnya kan sebelumnya kelompok 8 dulu ya. Nah, jadi sekarang kelompok 8 dulu deh yang presentasi sudah ada belum? Kelompok 8. Tentang konsep dan analisis. Yana Juliana, Bu. Ya. Yana Juliana. Ya, udah. Yana, Bu. Ya, Yana. Kenapa? Sudah? Absen? Udah? Ya, kelompok 8 sudah ada? Sudah ada, Bu. Ya. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan Fitri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai konsep dan analisis potensi diri. Ya. Next. Nah, di sini ada penjelasan mengenai Oh iya, Bu. konsep Terima potensi kasih. diri yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Enggak. Oke, rekannya yang mana? Udah pada datang belum? Udah pada ada belum? Denny kayaknya belum ada deh. Denny udah ada deh. Sudah ada, Bu. Denny ada. Denny Alfiana. Konsep potensi diri yang pertama akan menjelaskan mengenai definisi potensi diri itu sendiri. Bisa dilihat, Denny? Ya, ini konsep potensi diri akan dijelaskan oleh Siti Mariam, Bu. Menurut Silakan Siti. suaranya kecil sih. Kurang jelas. Apa itu potensi diri? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, potensi diri itu kemampuan dan kualitas yang dimiliki seseorang. Jadi potensi diri dapat dipahami juga sebagai kemampuan dalam diri seseorang yang belum teraktualisasi, belum dipraktikkan, dan belum digunakan. Artinya potensi diri yaitu tentang kemampuan yang tersembunyi dihadapkan dengan peluang yang jika tidak dioptimalkan akan menjadi sia-sia dan tiada berguna. Selanjutnya macam-macam potensi diri yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Lupa. Ini dikenalkan sedang di perjalanan dilanjutkan oleh saya. Macam-macam potensi diri. Secara umum, menurut Budianto menyebutkan bahwa potensi diri setiap manusia terdiri atas 5 kemampuan. Yang pertama yaitu kemampuan interpersonal, potensi dengan bagaimana dalam menjalin hubungan sosial dengan orang sekitar. Yang kedua, kemampuan afektif. Kemampuan ini bukan hanya tentang mengendalikan emosi negatif, namun juga tentang memahami perasaan orang lain. Yang ketiga, kemampuan intrapersonal. Kemampuan ini adalah tentang bagaimana mengatur diri sendiri sesuai dengan target yang ingin dicapai. Yang keempat, kemampuan kognitif. Kemampuan yang dapat diasah melalui baca buku, banyak belajar, dan berkumpul dengan orang-orang berintelektual, sehingga dapat meningkatkan kecerdasannya. Yang kelima yaitu kemampuan linguistik. Kemampuan dalam menguasai penggunaan bahasa, termasuk bahasa asing. Selanjutnya yaitu sifat potensi diri. Ini ada potensi positif dan juga potensi negatif. Potensi positif yaitu yang pertama memiliki idealisme, yang kedua dinamis dan kreatif, yang ketiga keberanian mengambil resiko, yang keempat optimis dan kegairahan semangat, yang kelima memiliki bakat, yang keenam fisik yang kuat dan sehat, yang ketujuh sikap kesatria, yang kedelapan terampil dalam menerapkan iptek, yang kesembilan kompetitif, yang kesepuluh daya pikir yang kuat, yang kesebelas kemandirian dan disiplin murni. Selanjutnya ada potensi negatif. Yang pertama, mudah diadu domba. Kemudian yang kedua ada kurang berhati-hati. Yang ketiga emosional. Selanjutnya ada kurang percaya diri. Dan yang terakhir kurang memiliki motivasi.
Nah, di sini kita lanjut ke analisis potensi diri. Next. Nah, di sini cara mengenali potensi diri yang pertama itu bidang apa saja yang kita senangi. Nah, nanti kita mencari sesuatu yang penuh gairah dan semangat untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi, nanti kita mencari itu sesuatu yang kita senangi, yang sering kita lakukan. Itu. Terus yang kedua itu bertanya kepada orang terdekat, bertanya gitu pada orang-orang terdekat kita, bagaimana sih si orang-orang terdekat kita itu melihat ke diri kita. Terus yang ketiga itu mencoba hal-hal baru. Nah, coba hal baru yang belum kita lakukan mungkin akan menemukan gitu potensi diri yang selama ini tersembunyi. Kemudian yang keempat, banyak membaca, melihat, dan merasakan. Dengan begitu akan banyak informasi dan pengetahuan yang bertambah. Next. Nah, kemudian yang kelima itu kenali diri sendiri. Nah, di sini kita belajar mengenai diri sendiri dan sangat penting gitu, mengetahui apa sih kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Itu. Terus yang keenam, menyingkirkan rasa takut akan kegagalan gitu. Sebuah kegagalan seharusnya tidak menghalangi gitu untuk terus menggali potensi diri, dan rasa takut itu tidak menghalangi gitu untuk mengembangkan potensi diri yang ada pada diri kita. Kemudian yang ketujuh, menetapkan tujuan. Nah, pastinya akan lebih mudah gitu untuk mencapai sesuatu ketika sudah mengetahui apa hal yang diinginkan dan yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, meraih tujuan melalui langkah kecil. Nah, setelah menentukan tujuan, sekarang gitu saatnya mencapai tujuan tersebut dengan langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan tersebut. Sekian, terima kasih dari kelompok 8, presentasinya mengenai konsep dan analisis potensi diri. Sekian, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika ada yang ditanyakan mungkin di chat dulu ya. Kita selesaikan dulu presentasi 3 kelompok. Oke, selanjutnya ke kelompok 5 ya. Silakan kelompok 5. Sudah ada belum? Izin share screen, Bu. Boleh, silakan. Apa sudah ada, Bu? Tadi sudah ada, tapi sekarang nge-close lagi. Oh iya. Maaf, Bu, sebentar. Nah, sudah ada. Ya, silakan. Suara saya terdengar, Bu? Ya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai konsep dan jenis-jenis kepribadian. Lanjut, Git. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 5 terdiri dari 6 orang,
Yang pertama ada Alia Rahmawati Putri, kemudian ada Detristi Nurholisoh, Gita Erika Suci, saya Mary Nur Halimah, ada Mutiara Asya Zahra, dan Naufal Zaki Musyafa. Lanjut gitu. Yang pertama, saya mau menjelaskan dulu mengenai kepribadian. Apa itu kepribadian? Kepribadian atau personality merupakan salah satu kajian psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran atau temuan-temuan para ahli. Objek kajian kepribadian adalah human behavior atau perilaku manusia, yang pembahasannya terkait dengan apa, mengapa, dan bagaimana perilaku manusia tersebut. Kepribadian mencakup keseluruhan pikiran, perasaan, tingkah laku, kesadaran, dan ketidaksadaran. Kepribadian merupakan suatu kesatuan, sehingga manusia senantiasa harus berusaha mempertahankan antar semua elemen tersebut agar kepribadian tetap terjalin harmonis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Gita. Menurut Alwiso, Ada noise. Di mute dulu mungkin salah satu. Menurut Alwisol, penulis psikologi kepribadian, ada 5 persamaan yang menjadi ciri bahwa definisi itu mengandung suatu definisi kepribadian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian bersifat umum. Menuju kepada sifat umum seseorang, pikiran, kegiatan, dan perasaan yang berpengaruh secara sistematik terhadap keseluruhan tingkah lakunya. Yang kedua, kepribadian bersifat khas, yaitu menjelaskan sifat individu yang membedakan dia dengan orang lain, semacam tanda tangan atau sidik jari. Yang ketiga, kepribadian bersifat memandang diri sebagai unit tunggal, struktur atau organisasi internal, hipotetik yang membentuk kesatuan dan konsisten. Yang keempat, ada kepribadian berjangka lama, yaitu menggambarkan sifat individu yang tahan lama, tidak mudah berubah sepanjang hidupnya. Walaupun terjadi perubahan biasanya bersifat bertahap atau perubahan tersebut akibat merespon sesuatu kejadian yang luar biasa. Yang kelima, kepribadian baik dan buruk. Kepribadian adalah cara bagaimana orang berada di dunia, apakah individu tersebut dalam tampilan yang baik, kepribadiannya sehat dan kuat, atau tampilan dalam keadaan yang baik yang berarti kepribadiannya menyimpang. Struktur kepribadian. Eysenck menjelaskan bahwa struktur kepribadian terdiri dari 4 hal. Ada specific response, habitual response, trait, dan type. Specific response ialah tindakan atau respon yang terjadi pada suatu keadaan tertentu. Habitual response merupakan respon yang berulang-ulang terjadi ketika individu menghadapi situasi yang sejenis. Trait merupakan habitual respon yang paling berhubungan satu sama lain yang cenderung ada pada individu tertentu. Yang terakhir ada type, organisasi di dalam individu yang lebih umum. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian itu ada 2 faktor, yakni faktor yang muncul dari dalam diri atau faktor bawaan, dan juga faktor yang muncul dari luar. Faktor yang muncul dari dalam diri itu antara lain psikis dan fisik. Dan faktor yang muncul dari luar ini yakni faktor lingkungan. Next. Macam-macam tipe kepribadian, ada extrovert, introvert, dan ambivert. Menurut Jennifer B. Kahnweiler, PhD, extrovert dapat mencari ketenangan dirinya dengan stimulan eksternal, seperti berbicara dengan orang lain. Introvert, menurut Carl Jung, tahun 1920, introvert adalah mereka yang cenderung mencari ketenangan dari dalam dirinya sendiri. Mereka lebih nyaman untuk fokus pada pemikiran diri sendiri.
Ambivert adalah kepribadian yang berada di tengah-tengah antara introvert dan extrovert. Orang yang ambivert suka bersosialisasi, namun juga menyendiri dalam kondisi tertentu. Lalu ada jenis-jenis kepribadian menurut psikologi. Yang pertama yaitu ada koleris. Koleris ini dikenal sebagai tipe kepribadian yang memiliki semangat dan selalu optimis. Orang dengan kepribadian ini dikatakan keras kepala dan mudah marah. Mereka juga kerap kali tidak sabaran dan menyukai keributan hingga pertengkaran yang berujung perkelahian. Seseorang dengan kepribadian ini biasanya orang yang sangat berorientasi dengan tujuan. Next, Git. Dita? Lalu ada melankolis. Orang dengan kepribadian melankolis ini sering merasa khawatir dan mudah menyerah. Namun kelebihan melankolis ini yaitu seseorang yang analitis dan sangat kreatif. Walaupun begitu, melankolis ini kadang sering meremehkan dirinya. Pada kenyataan diri mereka tidak seburuk itu. Orang-orang dengan kepribadian ini menyukai tradisi. Next, gitu. Nah, lalu ada sanguinis. Kepribadian sanguinis ini identik dengan sifat yang ekstrovert. Sanguinis ini orang yang memiliki jiwa terbuka, mudah bergaul, ceria, tegas, aktif, dan suka bersosialisasi. Orang dengan kepribadian ini cenderung hidup optimis, ringan, dan riang. Ada dua kualitas dasar dalam karakter sanguinis ini, yaitu keterlibatan antar individu dan antusiasme. Jenis kepribadian ini juga memiliki optimisme yang tinggi. Selanjutnya ada pragmatis. Pragmatis dikenal sebagai pencinta damai. Orang dengan karakter pragmatis lebih suka mengobservasi, dan mereka akan merasa lebih senang apabila berkomunikasi dengan memperhatikan sekelilingnya. Seseorang dengan kepribadian pragmatis biasanya adalah orang-orang yang cinta damai. Para pragmatis dikenal sebagai sosok yang introvert dan tidak suka dengan keramaian. Hal ini membuat mereka cenderung memiliki pembawaan yang tenang dan emosi yang stabil. Selanjutnya ada tipe kepribadian menurut Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Yang pertama ada extraversion atau E dan introversion atau I. Indikator ini mengindikasikan respons seseorang dalam interaksi dengan lingkungannya. Ekstrovert memiliki minat terhadap interaksi sosial, sedangkan introvert lebih suka berekreasi saat sendiri. Hal ini memunculkan tipe kepribadian di mana seseorang tampak aktif dalam lingkungan sosial dan kreatif ketika sendiri. Selanjutnya ada sensing atau S dan intuition atau N. Indikator ini menggambarkan karakter manusia dalam mengumpulkan informasi dari luar. Mereka memiliki sensing dalam melihat hal nyata dengan indera dan berorientasi pada detail fakta. Sedangkan N lebih menilai informasi pada kemungkinan atau prediksi dan juga senang berpikir abstrak.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir, kelompok terakhir silakan kelompok 6. Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Ini udah kelihatan. Sudah, jelas. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 hendak mempresentasikan tentang materi, jenis tes, dan analisis hasil tes kepribadian. Next. Sebelum memasuki materi, izinkan saya dan rekan-rekan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Marisa. Lalu di sini ada Arni Jamalia, ada Firman Muhammad Ihsan, lalu Hafid Amanullah Mulyazi, dan juga Raden Triawan Subagia Sutama. Next. Nah, untuk materi yang pertama itu jenis tes kepribadian. Next. Nah, sebelum memasuki materi jenis-jenis kepribadian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih tes kepribadian itu. Nah, di sini dijelaskan kalau tes kepribadian merupakan jenis tes psikologi yang digunakan untuk mengungkapkan secara khusus kepribadian yang ada di dalam diri seseorang, mulai dari dorongan bawah sadar, realitas, performa dalam bekerja, tingkat stres, dan sebagainya. Nah, biasanya salah satu contoh tes kepribadian itu dilakukan oleh perusahaan yang mau merekrut karyawan baru. Tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui apakah calon karyawannya sesuai kriteria perusahaan atau tidak. Next. Nah, di sini kita akan memasuki ke jenis tes kepribadian. Yang pertama yaitu ada Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Adalah psikotes yang dirancang untuk mengukur preferensi dasar murni psikologis seseorang dalam melihat dunia dan membuat keputusan. Next. Nah, di sini ada tes grafis. Untuk penjelasan lebih lanjutnya itu akan dijelaskan oleh Subagia. Jadi untuk tes grafis ini merupakan tes yang digunakan untuk mengungkapkan kepribadian individu. Tes grafis merupakan serangkaian tes paling sederhana dan juga paling mudah karena hanya membutuhkan kertas HVS dan juga pensil. Nah, tes ini ada 3 macam, yaitu DAP atau Draw a Person. Jadi, Draw a Person ini mudah untuk diinterpretasikan dan banyak juga digunakan di berbagai negara karena tidak ada hambatan bahasa, hambatan budaya, dan komunikasi antara penguji dan peserta tesnya karena hanya ngegambar doang gitu. Lalu biasanya DAP ini diberikan waktu oleh pengawasnya sekitar 10-15 menit untuk menjalankan tesnya. Nah, tujuan dari DAP itu sendiri yaitu alat bantu untuk memahami struktur kepribadian dan hal-hal yang bersifat fisik. Nah, selanjutnya ada Baum test atau dikenal sebagai tree test juga. Tes ini adalah tes psikologi yang diciptakan oleh Emil Zucker yang kemudian dikembangkan dan dipublikasikan pertama kali oleh Carl Koch pada tahun 1959. Nah, alasan pemilihan pohon oleh Zucker sebagai objek gambar adalah pohon selalu tumbuh dan berkembang, serta hasil penelitian budaya menunjukkan bahwa pohon memiliki makna penting bagi manusia
dan pohon dianggap mewakili manusia. Selain itu, instruksi dari the tree test ini atau Baum test, instruksinya itu wajib diikuti dan tidak boleh dilanggar, yaitu syaratnya itu pohon yang digambar harus memiliki kayu dan tidak boleh menggambar pohon seperti pohon pinus, pohon kelapa, pohon bambu, beringin, pisang, apalagi rumput gitu. Nah, setelah menggambar pohon, peserta diminta menulis nama atau jenis pohon yang digambar. Fungsi dari tes ini adalah untuk menilai karakter dan kepribadian seseorang dengan cara menganalisa gambar pohon yang dibuat oleh peserta tes. Nah, selanjutnya ada HTP atau House Tree Person. HTP merupakan salah satu tes grafis yang berguna untuk melengkapi tes grafis yang lain. Nah, tes HTP ini umumnya memiliki tujuan untuk mengukur keseluruhan pribadi. Waktu yang diperlukan untuk psikologi HTP normalnya 10 menit. Yang perlu diperhatikan dalam tes HTP adalah untuk mendapatkan data yang cukup signifikan yang mempunyai sifat diagnosa atau prognosa mengenai keseluruhan pribadi individu yang bersangkutan, juga untuk dapat mengetahui bagaimana interaksi pribadi dengan lingkungan, baik yang umum maupun spesifik. Selanjutnya ada tes kepribadian DISC. Alat tes yang terdiri dari 24 nomor dengan masing-masing nomor memiliki 4 pilihan jawaban. Seseorang diminta untuk memilih 2 kecenderungan, yaitu yang paling mendekati dirinya, most, dan yang paling tidak mendekati dirinya, least. DISC digunakan untuk melihat bagaimana kepribadian individu pada 3 macam kondisi, yaitu true self, kepribadian yang ditunjukkan saat berada dalam masalah atau stres, dan kepribadian yang ditunjukkan kepada orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafid. Selanjutnya ada SSCT atau Snake Stand Test Completion Test. SCCT merupakan tes yang mudah untuk diaplikasikan dan dianalisa. Tes kepribadian ini mengungkapkan trait atau aspek kepribadian seseorang dilihat dari masalah-masalah yang dimilikinya, seperti masalah dengan orang tua, keluarga, teman, atasan, bawahan, lawan jenis, dan lain sebagainya. Dari tes kepribadian ini dapat diungkap masalah seseorang dan bagaimana respon seseorang terhadap lingkungan sosialnya. Mengerjakan tes ini seperti mengerjakan soal ujian sekolah yang bertipe isian. Bedanya seseorang hanya perlu mengisi sesuai dengan kondisi saat ini atau sesuai apa yang dipikirkan. Selanjutnya ada tes papikostik. Tes kepribadian papikostik ini mampu mengungkapkan trait atau kepribadian seseorang dengan mudah. Mengaplikasikan dari tes kepribadian hanya perlu mengerjakan tes dengan cara mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada sesuai dengan apa yang dirasakan atau dipikirkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arni. Arninya DC kayaknya ya. Kayaknya nggak ada deh.
Barusan sempat ada Bu, tapi kayaknya DC. Oh gitu. Iya. Jadi dilanjutkan yang lain dulu aja. Ya, jadi selanjutnya ada EPPS atau Edwards Preference Personal Schedule. Nah, ini merupakan tes psikologi kepribadian yang terdiri dari 220 item. Tes ini melihat kebutuhan-kebutuhan akan diri seseorang, seperti kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk bersosialisasi, kebutuhan untuk memerintah orang dan lain sebagainya. Dasar teori dari EPPS ini yaitu teori kepribadian berdasarkan needs atau kebutuhan individu. Tes ini biasanya diberikan dalam berbagai situasi dan mudah untuk dikerjakan karena seseorang menjawab sesuai dengan apa yang dipikirkan atau dirasakan. Selanjutnya di sini ada analisa hasil tes kepribadian. Untuk penjelasannya sendiri akan dijelaskan oleh Firman. Halo, apa suaranya terdengar? Sudah jelas, cuma agak bunyi apa sih kayak kresek-kresek gitu. Nah. Oke, sudah jelas ya? Ya, lanjutkan. Oke. Dari pemaparan tes kepribadian yang sudah dijelaskan di atas, tentunya kan pasti ada hasil yang diterima gitu ya, di mana setiap tes yang dilakukan itu kan kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang dilihat kepribadian dalam problem solving atau bagaimana sih kepribadian dia secara bersosialisasi gitu. Nah, hasil-hasil itu akan dianalisa yang dimana yang dianalisis itu adalah untuk mengukur apa yang sedang dirasakan oleh seseorang pada saat mengikuti tes atau apa yang dia sering rasakan pada waktu-waktu tertentu gitu. Ada kemungkinan hasil tes itu mengalami perubahan dalam kurun waktu tertentu, misalnya di MBTI pada bulan April seseorang mendapatkan hasil introvert yang cukup tinggi, namun beberapa bulan kemudian dia akan bisa saja mengalami perubahan, dia akan berubah menjadi ekstrovert dalam jumlah yang relatif tinggi juga. Namun ada beberapa aspek pengukuran yang tentunya tidak berubah atau dikatakan tetap, misalnya tes mengungkapkan bahwa orang tersebut adalah orang yang impulsif dan mudah marah, maka hasil itu akan cenderung menetap. Tes kepribadian ini itu adalah sebuah instrumen tambahan dalam sebuah proses pengukuran psikologi seseorang. Proses utama dalam pengukuran psikologis adalah observasi dan wawancara. Jadi kalau misalnya ada tes kepribadian yang menjawabnya kita ngasal-ngasal gitu, maka tidak akan berguna karena ada proses observasi dan wawancara yang ya sebenarnya kita juga tidak bisa bohong dengan diri sendiri gitu. Oke, next. Nah, dari hasil tes yang sudah dianalisis tadi, biasanya akan menemukan dan menyimpulkan bahwa orang tersebut atau diri sendiri itu adalah orang yang lebih cenderung menyendiri atau lebih bersosial atau aspek yang lainnya gitu. Serta mengetahui apakah kita bisa mengatasi tekanan stres. Namun dari hasil tersebut tidak berarti mutlak kalau misalnya kita dikatakan pada hasil tesnya itu saya introvert dan sering menyendiri, ya itu tidak mutlak bahwa akan terus seperti itu. Nyatanya akan ada beberapa orang yang awalnya dari introvert ke extrovert, bahkan dari extrovert ke introvert juga ada. Nah, ketika tesnya dilakukan kembali di kemudian hari, sangat berkemungkinan hasilnya berubah dan berubah jauh dari hasil sebelumnya. Nah, selain dapat mengetahui tentang posisi diri sendiri, apakah saya orang yang cenderung pemarah dan lain sebagainya, seseorang juga dapat mengetahui apa saja hal yang berpotensi menjadi masalah bagi dirinya. Hal ini tentu sangat penting dan berpengaruh terhadap kenyamanan hidup dan kesehatan mental. Misalnya ada orang yang hasil tes kepribadian itu kayak menjadi orang yang nggak enakan gitu, kan itu juga jadi sebuah isu dalam kehidupan gitu ya, dan kesehatan mental juga.
serta kita juga bisa mengetahui kekuatan, kelemahan, dan peluang yang bisa diperbaiki dan dikembangkan punya keberanian lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Next. Oke, mungkin Sekian sekian. presentasi dari kami. Ya, lanjutkan Marisa. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk kelompok 8 dan kelompok 5 yang sudah presentasi. Ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang lain mengenai apa yang sudah dipresentasikan? Ada tadi tentang kepribadian, lalu tes dan analisa kepribadian, dan juga yang sudah disampaikan oleh kelompok 8 tentang konsep dan analisis potensi diri. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan? Boleh kalian tulis. Oke. Cindy bertanya, seberapa penting untuk kita mengetahui kepribadian itu sendiri? Ini untuk kelompok 5 dan 6 aja ya, dijawab. Jadi untuk kelompok 5 dan 6, seberapa pentingkah untuk kita mengetahui kepribadian kita? Gitu ya. Itu nanti silakan mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab kelompok 5 dan 6? Ditampung dulu, Bu, kalau boleh. Oke, itu ya. Terus dari saya juga ada pertanyaan. Yang pertama, apa sih tujuan tes kepribadian dilakukan, terutama di perusahaan-perusahaan ya? Nah, tujuannya apa sih? Kenapa sih perusahaan melakukan tes kepribadian? Nah, tujuannya apa? Itu dari saya. Untuk kelompok 5 dan kelompok 6. Terus untuk kelompok 8, tadi kan dibahas di kelompok 8 itu tentang konsep dan analisis potensi diri. Sebenarnya ini sama dengan kelompok 7 ya, kalau nggak salah ya, kelompok 7 minggu sebelumnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita bisa menggali potensi diri yang kita miliki. Bagaimana kita bisa menggali potensi diri yang kita miliki. Nah, ketika misalnya kayak di perusahaan gitu ya, kayak di perusahaan-perusahaan itu tidak difasilitasi. Kan kadang kalau ada perusahaan yang memfasilitasi karyawannya misalnya untuk training, pelatihan-pelatihan gitu ya, untuk bisa meningkatkan potensinya. Nah, gimana ketika kita mau meningkatkan potensi kita, tetapi tidak didukung oleh lingkungan pekerjaan atau di perusahaan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Itu aja mungkin ya pertanyaan itu untuk kelompok 8. Nah, ada lagi nih pertanyaan. Dari Adityawan, apakah seseorang bisa mengakui dirinya memiliki suatu jenis kepribadian tanpa suatu tes? Lalu seberapa valid hal tersebut? Oke, untuk kelompok 6 berarti ya ini ya. Untuk kelompok 6 ini ada pertanyaan dari Adityawan. Apakah seseorang bisa mengakui dirinya memiliki suatu jenis kepribadian tanpa melakukan tes yang tadi ya, kan tadi ada banyak tuh tes untuk mengetahui kepribadian kita. Bisa nggak sih kita nggak pakai tes tersebut, tapi kita merasa, oh saya itu kepribadiannya A, kepribadiannya B. Nah, ketika orang melakukan hal seperti itu, mengakui bahwa dia punya kepribadian A, B, atau C, seberapa valid hal yang dia akui tersebut, mungkin gitu ya. Boleh, silakan. Sudah cukup dulu ya, silakan dijawab dulu mungkin. Bu, izin boleh menjawab pertanyaan dari Teh Cindy sama dari Ibu? Oh ya, silakan. Mary teh kelompok ini ya, kelompok 5 ya? Iya Bu, kelompok 5. Silakan, Mer. Iya. Kalau menurut saya pertanyaan dari Teh Cindy sama Ibu itu masih ada keterkaitannya gitu. Jadi seberapa penting kita mengetahui kepribadian dan juga tujuannya itu apa. Kalau menurut saya dan juga rekan-rekan kelompok saya setelah diskusi tadi, pentingnya itu untuk mengetahui, misalkan nih, kan tadi Ibu misalkan di suatu perusahaan gitu. Kalau misalkan kita tahu kepribadian kita seperti apa, kita bakalan tahu
kita itu cocoknya bekerja di bidang apa, apakah di indoor atau outdoor gitu yang memerlukan banyak interaksi dengan banyak orang atau yang memang bekerjanya itu di balik layar gitu. Itu juga penting mengetahui hal tersebut. Nah, sehingga jadi tujuannya itu agar tidak terjadi keterpaksaan di dalam diri gitu. Kalau misalkan orang tersebut introvert, tapi ditempatkan di tempat kerja di mana dia harus banyak berinteraksi dengan orang-orang, itu bisa kaget juga gitu orang tersebutnya. Kalau menurut saya gitu sih, Bu. Mungkin dari rekan yang lain ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan. Ya, silakan, Mutiara. Menurut saya, kalau pertanyaan dari tes ini tadi, seberapa penting kita untuk mengetahui kita sendiri itu sebenarnya sangat penting. Karena kita itu, kalau kita udah mengetahui kepribadian kita, otomatis kita juga udah tahu kekurangan atau kelebihan kita itu sendiri. Kita juga bisa menanggulangi itu gimana menutupi kekurangan maupun mengeksplorasi kelebihan kita itu sendiri. Terus untuk pertanyaan Ibu tadi, fungsi tes kepribadian saat di perusahaan itu tuh bisa juga buat menilai kecocokan si kandidat itu, seberapa cocok sih kandidat itu dengan culture perusahaannya, terus juga cocok di yang kata tadi Mary tadi, cocoknya di role apa, di divisi apa gitu Bu, menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Mary dan Mutiara dari kelompok 5. Ya, saya juga setuju apa yang disampaikan Mary tadi dan Mutiara. Mungkin ada tambahan dulu dari kelompok 6. Silakan. Kelompok 6. Ya, dari kelompok 6 secara garis besar sama sih Bu, sama-sama penting gitu apa yang ditanyakan saudara Cindy dan Ibu tuh kan mengetahui kepribadian supaya kita tuh tahu posisi kita tuh cocok di lingkungan seperti apa, bersosialisasi dengan orang-orang seperti apa. Jadi menurut saya itu ya sangat penting. Terus kenapa perusahaan juga sering melakukan psikotes ya atau tes kepribadian ya supaya mengetahui seorang kandidat itu tuh cocoknya bekerja di bidang apa sih, terus dia itu di divisi di posisi mana gitu sih seharusnya. Jadi agar tidak menimbulkan ketidakenakan dan rasa keterpaksaan gitu untuk melakukan sesuatu. Begitu sih. Baik, terima kasih Firman. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan dengan Mary, Mutiara, dan Firman ya. Terima kasih atas jawabannya. Memang betul di perusahaan itu ada ya kadang dilakukan tes. Baik itu tadi kayak menggunakan grafis gitu ya, disuruh ngegambar. Saya juga pernah ngerasain dulu waktu saya melamar pekerjaan, saya disuruh gambar pohon kan. Saya bingung kan mau gambar pohon apa, mungkin ya udah pakai pohon kelapa aja kali ya yang gampang, atau mungkin ada orang yang gambarnya pohon beringin, ada orang yang gambarnya ya pohon kecil gitu ya. Itu juga memang ternyata sangat mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi dengan hasil tes kepribadian kita. Nah, apa fungsinya? Betul juga tadi disampaikan oleh Mary, Mutiara, dan Firman, memang ketika kita di perusahaan, kita diharapkan ketika kita sudah melakukan tes tersebut, kita ditempatkan di posisi yang cocok. Ya, misal ada orang itu yang ekstrovert gitu ya, mudah berkomunikasi, biasanya mereka bisa ditempatkan di front end gitu ya, atau enggak dengan orang-orang yang atau dia sering berkomunikasi dengan orang banyak gitu. Nah, ketika ada orang yang kurang bisa, nah tapi dia punya keahlian tertentu, nah biasanya disimpannya di back end gitu ya, di bagian tertentu. Itu juga fungsinya sih salah satunya gitu ya. Terus ada orang yang bisa memimpin, misalnya
dia bisa ngatur, dia bisa mengkoordinasikan teman-temannya gitu ya. Biasanya dia disimpan di leader gitu ya, atau diarahkan untuk jadi manajer seperti itu. Ya, terima kasih jawaban dari Mary, Mutiara, dan Firman. Sangat betul sekali dan saya sangat setuju. Oke, selanjutnya mungkin siapa yang mau jawab pertanyaan dari Adityawan? Ya, Adityawan mah kelompok 6 ya pertanyaannya berarti tentang tes. Silahkan. Ya, Triawan. Saya Bu, ya. Silakan. Jadi untuk pertanyaannya, apakah seseorang bisa mengakui dirinya memiliki suatu jenis kepribadian tanpa suatu tes? Kalau untuk mengakui bahwa dirinya memiliki suatu jenis kepribadian tanpa suatu tes, mungkin boleh-boleh saja ya Bu ya. Misalkan saya ngeklaim bahwa saya seorang introvert, itu mungkin dibolehkan saja. Tapi pertanyaannya apakah valid atau tidak? Nah, kalau saya baca dari ini Bu, dari artikel di internet di tirto.id, kalau merujuk daripada para ilmuwan di bidang psikologi itu, kuis kepribadian yang memiliki validitas kuat secara ilmiah itu berpijak pada metode Big Five atau 5 besar dalam tes kepribadian. 5 kelompok sifat itu ada openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neurotics atau disingkatnya OSEAN gitu Bu. Jadi kalau ditanya valid atau enggak, bisa disebutkan tidak valid karena para ilmuwan itu berpijaknya pada metode yang barusan. Ya, seperti itu kurang lebih. Baik, terima kasih Triawan. Jadi bisa saja mungkin ya, menurut Triawan tadi, orang mengakui dirinya memiliki jenis kepribadian. Misalnya, oh saya introvert, saya extrovert, mungkin karena dia menilai dirinya sendiri seperti apa. Oh saya tuh termasuk melankolis, sanguinis, ya, atau korelis gitu ya, yang memang bersemangat, menggebu-gebu dan lain. Mungkin karena kita baca, oh ciri-cirinya gitu, mungkinnya oh ini ciri-cirinya itu introvert tuh kayak gini, extrovert tuh kayak gini, mungkin ya. Bisa saja memang, tapi untuk tingkat kevalidan ya memang harus berdasarkan apa yang disampaikan oleh para ilmuwan, karena ilmuwan tentu melakukan pengujian itu bukan sekali dua kali gitu ya, pasti mereka melakukan beberapa kali pengujian gitu ya, dengan uji validitasnya juga bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Misalnya mereka melakukan analisis gitu ya, ada pengujian misalnya berapa kali diberikan pertanyaan orang-orang tersebut gitu ya, ada orang ternyata hasilnya ini ternyata benar, karakternya seperti itu gitu ya. Nah, dengan pengujian-pengujian tersebut dianggap lebih valid gitu ya. Sedangkan kalau yang kita lakukan lebih ke, oh ini kayaknya perkiraan gitu. Nah, dimana kalau kita ingin lebih valid ya berarti lakukan pengujian agar kita lebih tahu, oh kita ada di mana gitu ya, kita punya kepribadian seperti apa. Tetapi kalau saran dari saya, kita tidak bisa hanya membatasi, oh saya introvert gitu, oh saya extrovert. Kita harus bisa mengeksplor juga, oh misal dari hasil tes kepribadian kita ditemukan, misalnya kayak waktu sebelumnya kan sudah pakai BMTI ya, kita pernah coba pakai BMTI. Oh saya tuh hasilnya ini gitu, di situ kan ada diceritain, oh Anda tuh seperti ini, nah baiknya tuh pekerjaan bidang ini dan lain-lain. Nah kita bisa eksplorasi sih, bisa saja misalnya walaupun di hasil tesnya itu kita A, tapi kita ada minat di bidang B, kita bisa melakukan hal itu gitu. Jadi tidak terbatas hanya di situ sebenarnya. Jadi boleh kita mengeksplor lebih dari itu. Misal kamu hasilnya introvert, bukan berarti orang introvert itu nggak bisa bergaul sama orang lain gitu. Bisa berlatih ya. Misal orang introvert ini punya hobi gitu ya. Oke, coba perdalam hobinya, masuk ke komunitas-komunitas. Jadi bisa lebih berkomunikasi dengan orang lain. Jadi
akhirnya dia bisa lebih terbuka gitu, tidak terlalu tertutup, dia bisa bersosialisasi dengan baik gitu ya. Jadi kalau kita saya introvert, ya udah kita nggak mau kenal sama orang, ya saya introvert. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa kita introvert misalnya, nah tidak menutup kemungkinan kita belajar untuk bisa menerima orang lain, untuk bisa lebih terbuka dengan orang lain gitu ya. Terima kasih jawabannya RD Triawan. Selanjutnya untuk kelompok 8 dulu ya. Mungkin ini ada pertanyaan sih dari Mary. Tapi nanti kita jawabnya. Mungkin saya minta jawaban dari kelompok 8 dulu. Tentang potensi ya. Potensi kita di dalam perusahaan. Gimana? Sudah ada jawabannya? Kelompok 8? Ada, Bu. Silakan, ya. Fitri. Izin menjawab ya, Bu. Tadi pertanyaannya kan bagaimana cara mengenali potensi diri ketika perusahaan itu tidak memfasilitasi cara kita mengenali potensi diri itu. Ya kalau menurut kelompok kami gitu ya, ya kalau tidak difasilitasi ya kita cari sendiri gitu, Bu. Jadi cari potensi diri sendiri. Tadi kan udah dipresentasikan gitu ya, cara mengenali potensi diri itu kayak mencari mengetahui bidang apa sih yang kita senangi. Tapi yang paling penting sih tujuan sih, Bu. Jadi kita tuh harus menentukan tujuan dulu sebelum, kan kalau misalkan sebelum masuk perusahaan juga tujuan harus ditentuin. Nah, ya intinya mah tetapin dulu tujuannya. Kemudian saat kita masuki perusahaan itu pun, jadi kita nggak bingung gitu, soalnya sebelum kita memasuki perusahaan itu, kita udah tahu apa sih yang kita bisa, kekurangan, kelebihan kita itu apa. Jadi, kita bisa bekerja di perusahaan itu sesuai dengan passion diri sendiri gitu. Oke, terima kasih Fitriani atas jawabannya. Oke. Jadi kalau menurut Fitri bahwa ketika tidak difasilitasi oleh perusahaan, misalnya kita punya potensi jadi YouTuber misalnya, kita senang edit video atau apa, nah berarti kita nge-explore sendiri ya gitu ya Fitri ya? Iya, Bu. Oke, nge-explore sendiri tergantung pada tujuan kita mau apa gitu ya. Nah kalau misalnya di perusahaan tuh ada, misalnya kita di perusahaan grafis, sebenarnya nggak nyambung sih misalnya, tapi mungkin tidak difasilitasi oleh perusahaan, bagaimana kita menggali potensinya, yaitu salah satunya ya memang kita kalau udah ada tujuannya apa, ya kita ikut training gitu ya, training ya mau tidak mau ya di luar jam kantor ya, di luar jam pekerjaan. Kalau jam pekerjaan berarti ya kita ikut kerja aja. Nah, bagaimana potensi kita yang ingin kita salurkan ya, berarti dicari waktu yang tidak bentrok gitu mungkin ya, gitu ya. Ya Siti, kenapa? Boleh? Mungkin bisa juga dengan meminta evaluasi dari atasannya ataupun mencari tantangan gitu di perusahaan tersebut. Gitu. Terima kasih. Gimana sih? Suaranya kurang kenceng. Kayak bunyi ngiung gitu. Mic-nya kayaknya. Boleh diketik sih kalau ini mic-nya nggak jelas. Boleh diketik di chat jawaban dari Siti. Oke, sambil nunggu dari Siti, sambil nanti kita bacakan jawaban dari Siti untuk tambahannya. Ini ada pertanyaan dari Mary untuk kelompok 6. Kenapa kepribadian seorang bisa dilihat dari gambar? Sedangkan gambar tiap orang kan pasti beda-beda tuh. Misalnya kayak tadi pohon, kan mungkin ada orang yang gambarnya pohon kelapa, mungkin ya, atau ada pohon beringin. Nah, kenapa bisa ada orang dengan tipe gambar yang berbeda itu, tapi digolongkan dalam kepribadian yang sama? Jadi dilihat dari segi apa ya? Nah, silakan mungkin tadi
kelompok 6 yang bahas tentang grafik ya. Silakan. Oke, baik. Saya mencoba menjawab dari pertanyaan dari saudara Miri ya. Ya, silakan. Kenapa gambar setiap orang itu kan pasti berbeda-beda, tapi bisa digolongkan dalam kepribadian yang sama. Mungkin para peneliti atau orang-orang psikologis lain itu punya rumusnya masing-masing gitu. Tapi apa yang saya lihat tuh kayak kenapa bisa digolongkan di kepribadian yang sama? Mungkin misalnya draw a person itu kan gambar orang. Dilihat mungkin dari proses mana dulu sih yang dia buat, apakah dia bikin kepala dulu kah, bikin badan dulu, bikin kakinya dulu gitu. Terus mungkin bisa dilihat dari dia ngegambar garisnya setebal apa sih, setipis apa sih. Nah, itu bisa jadi salah satu faktor kenapa setiap gambar setiap orang berbeda-beda tapi bisa digolongkan di kepribadian yang sama. Gitu mungkin kira-kira. Mungkin dari rekan-rekan lain ada yang mau menambahkan atau mengkoreksi. Oke. Jadi tadi dari pohon gitu ya, kenapa? Pohon kan bisa jadi gambarnya beda-beda ya, gitu ya? Iya. Tapi kok bisa dianggap kepribadiannya sama? Nah, berarti dilihat dari apanya gitu ya? Ya, bisa dari proses atau mungkin cara menggambar garisnya gitu, ketebalan atau ketipisannya. Kayak gitu Ya. sih. Mungkin Jadi itu salah satu memang faktor rumusnya mereka sih. Oke, jadi ada ini ya, saya ini ketemu. Jadi kita misalnya dari gambar pohon aja. Pohon misalnya ada pohon A, B, C, D gitu ya. Misal ada pohon A. Nah, bisa jadi misalnya di pohon A itu misalnya orang ini kelihatan bahwa dia tuh antusias gitu. Karena mungkin garisnya tebal. Jadi penggambaran batangnya lebih tebal, jadi kayak lebih tegas gitu. Oh, berarti dia itu lebih antusias, lebih tegas, lebih dan mungkin keras gitu ya. Lalu mungkin ada pohon lain yang pohonnya beda sih ini kan, satu pohon beringin, satu pohon pisang. Tapi sama-sama garisnya tegas. Sama-sama bahwa orang yang menggambar ini yakin dengan gambarnya dia gitu. Gambarnya dia garisnya tebal gitu ya, tebal si pohonnya. Walaupun yang satu gambarnya pohon pisang, yang satu gambarnya pohon beringin, yang satu gambarnya pohon kelapa gitu. Walaupun mungkin dari pohonnya itu sama-sama pohon, tetapi beda jenis, tapi dari tarikan garis, dari ketebalan itu tergambarkan keyakinan orang tersebut. Itu seberapa yakin, seberapa tegas orang tersebut gitu. Bisa jadi ada pohon yang B misalnya digambarkan dia ini orang yang bertanggung jawab gitu. Bisa dilihat apa? Misalnya dia bisa dilihat bahwa dari detail pohonnya gitu. Oh, misalnya kalau dia gambar pohon pisang itu dia sampai detail yang ada di dalam pohon pisang itu dia bisa gambarkan gitu. Nah, bisa nggak dia itu orang tegas dan juga detail gitu? Bisa. Dia dari garisnya tegas, tebal, yakin, terus detailnya dia jelas gitu. Misalnya oh dia kasih detail-detail yang mungkin orang nggak kepikiran, dia gambarkan, oh ini berarti orangnya punya tanggung jawab yang tinggi gitu. Nah, itu bisa seperti itu walaupun gambarnya berbeda ya. Kalau ini yang saya pernah lihat di artikel, kenapa sih kita dari pohon kok bisa ketahuan karakternya gitu. Gitu ya. Seperti itu. Gimana bisa menjawab juga mungkin ya Mary tadi tambahan untuk dari jawaban dari Firman? Bu, mau izin diskusi lagi boleh Bu? Boleh, sok. Kan tadi tuh Ibu jelaskan kalau misalkan contohnya mengambil garisnya itu tebal, itu berarti mencerminkan sosok yang tegas dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalkan saya ambil contoh orang Medan atau orang NTT kan itu mereka cara berbicaranya itu
lebih lantang daripada orang-orang Sunda misalkan. Nah, tapi kan itu tidak menjadikan bahwa nada berbicara orang Medan dan NTT tersebut diartikan orang tersebut sedang marah gitu, Bu. Iya. Nah, itu gimana, Bu? Nah, iya, kalau itu beda jauh sama gambar ya, pembahasannya ya. Oke, jadi kalau dari suara, misalnya dari suara yang kencang atau apa, sebenarnya di ilmu psikologi itu ada lagi, bukan lebih ke tes kepribadian, biasanya itu ada namanya itu kayak halo effect gitu ya, kalau di psikologi itu kayak gitu, ada halo effect, terus ada stereotype gitu ya. Nah, itu tuh ada di ilmu psikologi seperti itu. Nah, kayak halo effect, misalnya contoh, misalnya kamu udah lihat aja, ada orang misalnya kulitnya putih, sipit misalnya ya, kita udah langsung ada halo effect, oh ini kayaknya orangnya orang kaya gitu. Padahal belum tentu juga kan dia orang kaya gitu. Kita lihat aja gitu ya. Terus ada namanya tuh, apa ya, satu lagi yang stereotype tuh kayak tadi yang kamu bilang bahwa oh ini orang Batak tuh pasti kayak gini, misalnya orang ini tuh pasti kayak gini. Nah, itu tuh ada namanya stereotype di ilmu psikologi gitu. Nah, itu memang beda sama tes kepribadian, beda lagi. Biasanya itu memang pengaruh lingkungan, pengaruh dari kebiasaan, adat, budaya kita itu. Ya, jadi dari tinggi suara atau apa itu tidak ada hubungannya dengan tes kepribadian biasanya. Gitu. Kalau yang seperti itu ya. Itu bukan tegasnya itu. Tegasnya itu bukan tegas itu suara kencang, itu bukan tegas seperti itu. Tegas itu dalam arti dia bisa ngambil keputusan, dia bisa berkata iya, bisa berkata tidak. Enggak kayak bisa, gimana kamu mau ke Bandung apa mau ke Jakarta? Kemana ya? Lama. Ke Bandung bisa sih, tapi kayaknya ke Jakarta juga bisa. Nah, itu kan nggak tegas. Beda sama misalnya, saya harus ini. Jadi kayak nadanya tinggi, kan itu belum tentu orang seperti itu juga dikatakan tegas. Tegas itu bukan nadanya tinggi. Tegas itu, yakin itu artinya orang itu kalau bilang A, ya A. Kalau dia udah ngambil keputusan A, dia akan jalani apa yang sudah jadi keputusan. Gitu, Mary. Oh iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Jadi kalau masalah suku, budaya, adat kebiasaan, cara ngomong, itu ada di ilmu psikologi lagi, yaitu memang ada tentang seperti itu ya, yang tadi saya sampaikan, ada tentang, ada ilmu-ilmunya itu. Terus kayak gini, kenapa orang penipu gitu, kok bisa kita nurutkan kalau kita taunya ilmu gendam gitu ya, taunya kita tuh ilmu gendam, ternyata itu ada hubungannya sama psikologi. Jadi kayak kenapa kita jawab iya gitu, padahal kenapa kita nggak bisa bilang tidak dengan orang-orang yang menipu itu, karena ada ilmu psikologinya. Jadi kadang orang yang nipu misalnya lewat telepon atau dia nanyanya gini, ini ya, jadi misalnya di ujungnya tuh ada iya, jadi tanpa sadar kita nanti mengatakan iya gitu. Nah kayak gitu, itu juga ada sebenarnya ada hubungan sama psikologi. Kok bisa misalnya kayak ada hipnotis, ternyata itu bisa terjadi dengan ilmu psikologi sebenarnya. Terus kalau misalnya ada orang kita ketemu, kok bisa kita langsung percaya sama dia padahal dia penipu misalnya. Mungkin dari penampilan, gaya ngomong, dan lain-lain, ternyata itu berpengaruh gitu ke kita. Kalau di kita mungkin lebih kayak, oh itu ilmu gendam atau ilmu apa, ternyata kalau di luar negeri itu ada penelitiannya, bahwa itu juga ternyata efek dari orang bisa mempelajari tentang psikologi itu. Jadi bagaimana dia bisa mempermainkan perasaan orang, bisa mempermainkan atau membolak-balik suasana hati orang, bisa membuat orang yakin ternyata itu ada caranya gitu, ada ilmunya. Jadi itu juga menarik juga sih, saya waktu ikut perkuliahan itu, waktu S2, saya baru sadar, oh kenapa orang tuh nggak, misalnya gini, orang nggak kenal sama saya, kenalan juga nggak pernah, ngobrol juga nggak pernah, tapi dia kok nggak suka. Nah ternyata itu namanya ini, jadi apa yang seperti kayak pandangan pertama gitu. Nah itu namanya kayak halo effect gitu ya. Jadi orang lihat aja udah suka dulu, oh atau gimana dulu, oh mungkin kita kelihatan judes,
diem, nggak negur duluan. Nah dari situ saya menyadari, oh kalau saya ada di lingkungan yang memang berhubungan dengan orang banyak, berarti saya ketika ngelihat orang saya harus tersenyum gitu. Kadang kan orang ngelihat dulu, ih Judas nggak suka ah. Jadi orang udah mandang negatif duluan. Nah itu ada namanya halo effect. Jadi kita itu ketika apalagi orang-orang di marketing ya, misalnya orang-orang marketing itu belajar, oh gimana kita tuh kalau ketemu orang tuh, halo, nyapa duluan, hai, apa kabar? Kita langsung nyodorin tangan, ngajak berjabat tangan, bagaimana cara menggenggam tangan juga beda. Ada orang yang coba menggenggam kayak gitu doang gitu ya, ada yang penuh keyakinan berjabat tangan itu pun berbeda ternyata dari sisi psikologi. Itu kalau dipelajari itu menarik, jadi kita itu bisa membawa diri kita tuh di lingkungan tuh seperti apa gitu agar bisa diterima lebih baik, bagaimana pekerjaan kita bisa lancar, misalnya kita usaha bisnis mau buka cabang dan lain-lain, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain, itu juga sangat menarik gitu kalau mau dipelajari. Oke, selanjutnya kita masih ada 4 menit lagi. Oh itu jadi dari Mariam ya, Siti Mariam. Tadi menambahkan dengan meminta evaluasi dari atasan. Cari tantangan, misalnya apabila minggu ini tidak terlalu efektif dalam bekerja, tantanglah untuk lebih efektif lagi pada minggu-minggu berikutnya. Oke. Terima kasih Siti jawabannya. Terima kasih juga untuk kelompok 5, kelompok 6, kelompok 8. Terus kepada yang sudah memberikan pertanyaan, ya dari Mary, terus dari Adityawan, ya dari Cindy, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk yang sudah menjawab, ada Mary, Mutiara, terus Firman, Triawan, Siti, ya terus Fitri ya tadi, terima kasih. Karena waktunya sudah habis, ya tinggal 3 menit lagi, tinggal 2 menit lagi. Nah, mungkin saya akan cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini, dan untuk kisi-kisi ujian, kita nanti saya ujian itu bentuknya esai, kemungkinan 10 soal, tapi 10 soal lebih ke pemahaman dan pendapat kalian sih gitu ya. Nah nanti untuk kisi-kisi akan saya sampaikan di grup, mudah-mudahan minggu depan ya, pas di minggu tenang sudah bisa saya sampaikan tentang kisi-kisi ujian kita untuk hari UTS nanti. Saya cukupkan dulu mungkin ya, karena saya ada kelas lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.